Ada hangat berakhir loh. Enggak, dulu di sini kemana? Satu, dua. Ini Pak, satu lagi Pak.
Izinkan saya melaporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan sholat Idul Adha 1441 Hijriah yang mendapat kehormatan untuk menjadi imam adalah Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Munawir Ais, dan yang mendapat kehormatan untuk menjadi khatib adalah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ibn Habib bin Al-Yasi dengan tema khutbah semangat kurban, semangat memberi dan berbagi. Kedua, pelaksanaan ibadah kurban. Jumlah hewan yang telah diterima dari pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Hewan tersebut telah disalurkan melalui kegiatan kolaborasi dengan lembaga zakat, Basnas DKI Jakarta, ACT dan Rumah Zakat Indonesia sebanyak 15 ekor sapi. B. Lembaga dan Yayasan Agama Sosial di wilayah DKI Jakarta sebanyak 8 ekor kambing. Untuk 5 wilayah kota administrasi, secara akumulatif hewan kurban berjumlah sapi 155 ekor dan kambing 279 ekor. Pelaksanaannya dikelola oleh masing-masing wilayah kota administrasi. Secara keseluruhan, bahwa jumlah hewan kurban yang dikumpulkan pada tahun ini lebih banyak daripada tahun lalu. Demikian laporan yang saya sampaikan. Saya atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan semua pihak sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama ahzaba. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-qadara al-syirri wal qadar wa hakama fihi bi adlihi wa amrihi wa yassara kullan lima khuliqa lahu farada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru wa syukru yujibu al-mazida fil rizq wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bis-syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram wa sallama taslima. Amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini, hari raya Al-Fitri, hari raya Idul Kurban atau Idul Adha, kita dapat melaksanakan seperti berjamaah, kemudian juga membaca tahlil dan takbir sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kenikmatan suasana spiritual, suasana rohani dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat ini kita sedang menghadapi musibah COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita, keyakinan kita, agar kita tetap optimis
dalam segala situasi apapun juga kita telah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Dan setelah selesai kita melaksanakan sholat ini sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah atau sampai dengan 3 hari kita diperintahkan untuk menemui teman-teman bagi mereka yang mampu. Barang siapa yang tidak kemampuan kemudian dia tidak mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maka jangan dekat-dekat dengan mushola kami. Begitu kata Rasulullah SAW. Man kana lahu sa'atun falam yudhi falam yaqrabanna mushola. Tentu saja di dalam penyembelihan hewan kurban ini di samping ketentuan syariat yang harus kita penuhi, juga protokol kesehatan harus kita penuhi agar ibadah yang baik ini dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, akan memberikan manfaat yang lebih baik dan lebih besar bagi kita kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dalam Islam sangat menekankan arti pentingnya berkurban, arti pentingnya memelihara semangat komitmen untuk berkurban, baik kurban dalam pengertian udhiyah, menyembelih hewan kurban, atau berkurban dalam pengertian yang luas, yaitu mendahulukan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi, apalagi pada saat menghadapi macam musim. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sebagai bukti dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, dan bukti kasih sayang kepada sesama. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, afdhalul a'mal ba'dal iman at-tawaddu ilan nas. Yang paling utama amal perbuatan setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tawaddu ilan nas, yaitu mencintai sesama. At-tawaddu ilan nas, mencintai sesama. Jadi penyembelihan hewan kurban adalah salah satu bukti bahwa kita sangat mencintai orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, semangat berkurban dengan pemikiran luas, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri, daripada kepentingan kelompok kita. Dalam Al-Quran disebut dengan sifat ihsan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan, walaupun dia sendiri melalui hubungan dengan itu dikatakan ihsan. Dan ternyata dengan sifat ihsan ini, sahabat Muhajirin, sahabat Ansor mampu membangun sebuah masyarakat yang saling mencintai, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, soliditas yang luar biasa, kesatuan dan persatuan yang sangat kokoh. Tanpa pengorbanan yang demikian, tidak mungkin akan ada masyarakat yang kokoh, kesatuan dan persatuan. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, memberikan potret bagaimana kondisi masyarakat muslim ketika itu yang memiliki sifat ihsan yang harus kita bangun bersama-sama. Sifat ihsan ini, beliau mengatakan tarul mu'minin bi tarahulihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idza ishtaka min udhun tada'a as-sa'il jasadil bis-sahri. Kau lihat orang-orang yang beriman fi tarahulihim, dalam saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling empati dan simpati seperti satu tubuh. Apabila anggota tubuhnya sakit, maka yang lainnya pun merasa sakit. Itulah salah satu tugas kita, membangun masyarakat yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, semangat berkorban dan semangat berbagi kepada sesama akan mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang tidak punya kepedulian kepada orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qur'an ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minun wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, adalah saling mendukung, saling membantu, saling bertahun satu dengan yang lain dalam berbagai tugas dan pekerjaan. Antara lain adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar,
kemudian menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi pertolongan dari Allah harus kita pegang. Salah satunya adalah dengan menguatkan semangat bertawun antara satu dengan yang lain. Allah sangat tidak senang, murka kepada orang yang berpecah satu dengan yang lain, yang mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, semangat kembali kepada yang membutuhkan akan mengikis habis sifat hasad dan dengki pada sesama. Kita mengetahui sifat hasad dan dengki sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu sangat dengki kepada manusia dan dia berusaha untuk menyesatkan manusia sampai dengan akhir zaman. Ternyata memang sifat hasad itu bukan sekedar membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan pelakunya, akan menghancurkan perbuatan baik yang dilakukan. Orang yang hasad ibadahnya tidak akan diterima. Orang yang hasad infaknya tidak akan diterima. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulul an-nar al-hatab. Hasad dan dengki itu akan menghancurkan kebaikan-kebaikan sebagaimana telah menghancurkannya api terhadap kayu bakar. Was-shadaqatu tudfi'ul khatirata kama tudfi'un nar. Bahwa sedekah itu akan menghilangkan segala kesalahan-kesalahan sebagaimana mematikan air terhadap ajaran Islam. Sebaliknya kita memikirkan sendiri adalah tanda kita mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bihi fadzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah siapa yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bihi. Ternyata adalah fadzalika alladzi yad'u yatim. Orang-orang yang tidak punya kepedulian bagi anak-anak yatim, orang-orang yang lemah. Anak yatim itu adalah prototipe dari orang-orang yang lemah. Kemudian juga walayahum Allah miskin, dan sama sekali tidak peduli untuk memberikan perhatian kepada orang miskin. Oleh karena itu, marilah khutbah Idul Adha ini mudah-mudahan dengan sebab kita sholat, kemudian bertakbir akan menguatkan rasa ukhuwah kita, solidaritas kita kepada sesama kita, dan kita insya Allah dengan keyakinan yang semacam ini, dengan terus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah lihat minta faizin al-alamin wa ikhlana wa iyyakum fi sumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwa wa ta'ati faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Mari kita bersama-sama berdoa memanjatkan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kerendahan hati, mengadahkan kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan segala permohonan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan segala puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat walafiat, nikmat ilmu pengetahuan, dan nikmat iman serta Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat, dan janganlah Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ingkar dan kufur.
terhadap segala nikmat yang Telah berikan kepada kami. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan dan dosa saudara kami kaum muslimin kaum muslimat yang telah melalaikan segala perintah. Allahumma ya Allah, andaikan Engkau tidak mengampuni dan memaafkan kami takut pada adab-Mu di akhirat nanti dan pertentangan batin dalam kehidupan kami di dunia. Ya Allah, ya Rahman, janganlah Engkau limpahkan azab-Mu kepada kami karena dosa dan kesalahan kami. Kami yakin ya Allah, rahmat dan ampunan-Mu jauh lebih luas daripada azab-Mu. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, dengan rahmat dan cinta-Mu, Engkau akan segera mengangkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan pulih kembali sebagaimana biasa. Ya Allah, jadikanlah peristiwa ini sebagai ibrah, pelajaran dan nasihat bagi kami agar kami semua semakin dekat dengan Ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah salat kami, terimalah kurban kami, dan amal ibadah kami yang lain. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bertakwa, yang ridha dan ikhlas untuk melaksanakan segala aturan-Mu, yang ridha dan ikhlas Islam sebagai agama kami, yang ridha dan ikhlas Al-Quran sebagai imam dan petunjuk kami, yang ridha dan ikhlas Nabi Muhammad SAW sebagai uswah dan panutan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berbagai macam ujian dan musibah yang kini sedang menimpa masyarakat dan bangsa kami yakin musibah itu bukan karena Engkau membenci kami, akan tapi sebagai peringatan agar kami semua lebih dekat dan lebih cinta kepada-Mu, agar kami semuanya lebih memiliki sikap sami'na wa ata'na akan segala ketentuan-Mu, agar kami kembali ke agama-Mu yaitu agama Islam Engkau ridho. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sebagian saudara-saudara kami saat ini sedang melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka, limpahkan kepada mereka kesehatan jasmani dan rohani, kesabaran dan kekuatan, serta limpahkan kepada mereka hadiah makbul dan mabrur. Allahumma ja'alhu hajatan mabrur, wa sa'yan mashkura, wa darban maghfura, wa amalan shalihan maqbula, wa tijaratan lan tabur. Ya amin ma fis sudur, akhrina ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita penyerahan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Wakil Gubernur. 1, 2. Anak-anak tadi mau di sana pakai pelambat ya. Udah mau di sini aja deh. Oh, udah tua Pak, maunya barang terus. Pokoknya 81 soalnya. Saya mundurin dikit, ini buntutnya sana Pak. Limosin istilahnya, limosin.
Saya menitipkan, tapi korbannya tetap disembelih dan disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat Idul Adha di Masjid Fatahillah di Balai Kota, dan saya sekeluarga dan Pak Wagub sekeluarga, kami menyerahkan sapi kurban kepada korpri yang akan kemudian nanti disembelih dan dibagikan daging kurbannya. Idul Adha tahun ini memiliki makna yang berbeda, suasana yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Idul Adha adalah tentang keteladanan sebuah keluarga. Keluarga Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan ujian, yang ujiannya menumbuhkan peristiwa yang diteladani sampai dengan lebih dari 4.200 tahun kemudian. Peristiwanya terjadi 4.200 tahun lebih yang lalu, dan sampai hari ini peristiwa itu dikenang dan diteladani, diperingati setiap tahun. Keteladanan sebuah keluarga, ketaatan seorang anak Ismail alaihissalam, ketakwaan seorang Ibrahim alaihissalam, dan keikhlasan seorang ibu Siti Hajar. Tiga pribadi ini yang terus-menerus diulang kisahnya, keteladannya. Nah, kita semua setiap tahun saat merayakan Idul Adha mengenang peristiwa ini. Tapi tahun ini menjadi berbeda, karena tahun ini adalah tahun di mana selama beberapa bulan terakhir kita semua berkumpul dalam keluarga terus. Bisa dikatakan 24 jam bersama keluarga. Dahulu pada saat tahun-tahun lalu kita bersama keluarga di waktu yang lebih terbatas. Sekarang pagi, siang, sore, malam, hari kerja, hari libur, hari akhir pekan, kita bersama keluarga terus. Keluarga menjadi tempat kita bersama selama beberapa bulan terakhir ini. Inilah kesempatan bagi kita, keluarga-keluarga, untuk menteladani betapa besarnya cobaan yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam, sekeluarga, dan keluarga-keluarga kita hari ini mengalami cobaan yang tidak kalah ringan. Kita merasakan betapa harus berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah juga sempat semuanya dikerjakan dari rumah. Tapi kita menyadari persis bahwa ini belum apa-apa dibandingkan dengan cobaan yang dialami oleh sebuah keluarga yang kita peringati sampai dengan hari ini. Karena itu, mari kita ambil keteladanan dari peristiwa keluarga Nabi Ibrahim, ketangguhan, keteguhan, ketabahan, keikhlasan, ketakwaan yang hari ini kita butuhkan untuk melewati masa pandemi ini. Dan insya Allah kita semua keluarga-keluarga di Indonesia khususnya dan di Jakarta akan menjadi keluarga yang lebih baik, keluarga yang lebih takwa, keluarga yang lebih tangguh, keluarga yang lebih ikhlas melewati masa pandemi ini. Yang kedua, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada para pengelola yang menjalankan persiapan perayaan Idul Adha ini
dengan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Ketika kita menggunakan masker, ketika kita mencuci tangan secara rutin, memastikan ada jarak, maka itu namanya kita ikut bertanggung jawab. Dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat. Dan saya ingatkan hari ini supaya seluruh protokol itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah bisa memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang hari ini akan menikmati dagingnya. Itu saja dulu penjelasan dari kami. Silakan ada pertanyaan. Baru selesai, nanti kita lihat hasilnya. Pantauan kan? Belum sempat mantau, baru selesai sholat ke sini. Iya, iya. Nanti kita lihat. Tapi secara umum Anda bisa perhatikan di sini. Hampir semua masker, dan kemarin juga saya beberapa kali kegiatan lihat secara umum masker digunakan, tapi selalu saja ada yang belum. Jadi saya ingatkan untuk pakai masker, kalau Anda pakai masker artinya Anda menghormati orang lain, melindungi orang lain, dan melindungi diri kita sendiri. Oke, ada yang lain? Kenapa? Ya, jadi pemotongan ini dilakukan di RPH Dharma Jaya. Kemarin sore saya di sana. Total di RPH sana kemarin ada lebih dari 800 sapi. Tapi yang dari Pemprov sendiri, Pak Amir, berapa jumlahnya, Pak? 160 ekor sapi yang dari Pemprov DKI yang dititipkan di Dharma Jaya. Jadi pemotongannya tidak di sini tapi di Dharma Jaya. Yuk, yang lain. Gini, ini bukan soal mengikuti aturan atau tidak, ini soal mau selamat atau tidak. Jadi kita minta kepada semuanya mentaati, dan sesungguhnya kami di Jakarta ini sudah nggak bicara warna lagi, karena sudah tidak relevan bicara warna. Warna itu relevan di masa-masa awal. Anda sekarang lihat di website Corona juga kita tidak pakai warna lagi, karena sekarang ini wabahnya sudah menyebar ke begitu banyak tempat dan tidak bisa lagi sekedar ditandai dengan kawasan, kelurahan atau RW, mana titik-titiknya bisa menyebar begitu banyak. Jadi bagaimana caranya? Yang kita kerjakan sekarang ke depan adalah setiap kali ada kasus positif maka langsung bukan RW tapi RT yang bersangkutan, lebih kecil unitnya, keluarga yang bersangkutan dan tetangganya, lalu tempat kerjanya, tempat beraktivitas, semua akan tersambungkan, diberitahu, dan harus melakukan pemeriksaan pengetesan PCR. Karena itulah kenapa di Jakarta kita sangat agresif melakukan pengetesan PCR itu, karena begitu ditemukan kasus positif, langsung ditrace keluarganya, tetangganya, orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya. Itu sebabnya mengapa beberapa waktu ini muncul istilah klaster perkantoran. Karena begitu ditemukan satu orang positif, maka koleganya, teman kerjanya langsung dilakukan pengetesan. Nah, kami bersyukur sekali bahwa kemampuan pengetesan di Jakarta ini per hari saja bisa lebih dari 9.800, itu kapasitas kita. Pengetesannya tiap hari bervariasi. Tapi dalam seminggu itu bisa lebih dari 40.000 pengetesan. Dengan cara seperti itu kita bisa menemukan kasus positif, kita bisa menemukan klaster, dan dengan cara seperti itu mereka-mereka yang ditemukan positif tanpa gejala khususnya bisa mengisolasi diri dan mencegah penularan. Jadi kami di Jakarta bersyukur kalau menemukan kasus positif supaya tidak menular, supaya mereka bisa mengisolasi diri. Jadi malah kita akan terus menjaga jumlah testing, menjaga jumlah tracing untuk mempercepat pemutusan mata rantai penularannya. Jadi ini yang kita kerjakan. Mengapa muncul
klaster-klaster kantor, karena begitu muncul satu kasus langsung satu kantor diperiksa. Itu yang kita kerjakan terus. Dan alhamdulillah di pasar misalnya beberapa minggu yang lalu sempat menjadi pusat atau klaster, tapi sesudah kita kemudian melakukan testing masif lalu mendisiplinkan protokol kesehatan, maka sekarang tempat itu menjadi relatif lebih aman. Nah, ini yang kita akan lakukan terus, dan kita berharap ke depan makin hari makin cepat kita mengendalikan penularannya. Cukup ya? Satu lagi Pak, soal klaster rumah ibadah Pak. Oh, siap. Iya, betul. Oh ya. Ini kami sama-sama, Pak Wagub di sini, Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Suhaimi dan Pak Sekda. Jadi tadi kami menitipkan seekor sapi, satu beratnya 1,3 ton, kemudian yang dari Pak Wagub tadi 1 ton, yang nanti akan dipotong di Dharma Jaya. Nah, biasanya kalau setelah Idul Adha begini, lalu setelah sholat kita pulang ke rumah, kumpul keluarga, lalu ada kumpul keluarga besar. Tapi tahun ini tidak ada kumpul keluarga besar, cuma sekedar di rumah saja. Terus biasanya kalau lihat pemotongan, cuman tahun ini kita semua tahu bahwa aturannya justru tidak mendatangi lokasi pemotongan, jadi keluarga tidak ikut. Saya mungkin nanti periksa 1-2 tempat pemotongan, tapi tidak bersama dengan keluarga dan anak-anak. Yang berbeda tahun ini itu dibandingkan sebelumnya. Di mana saja, kami biasa setiap tahun itu di rumah tempat kami tinggal, lalu melakukan juga di Kuningan, di Jawa Barat, di Jogja, dan di beberapa tempat yang memang kita punya sejarah hubungan yang panjang. Misalnya tempat KKN, itu selalu setiap tahun sejak dulu, saya selalu berkorban di tempat KKN, tahun ini juga begitu. Itu saja yang kita biasa kerjain. Ada lagi? Cukup ya? Nah, cukup, itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Ya tadi Bang ya, posisinya. Jangan terlalu dekat Mas. Nanti khawatir ke ini. Ke sana. Ya, kayak tadi Bang. Kayak tadi Bang. Oke media. 1, 2, 3, cukup ya? Cukup. Ya. Udah, ini di video gua orang tentang tapi mau langsung. Satu, dua. Terima kasih. Aisyah, ini nomor 4 tadi. Wahyu, Aisyah, Ana, Tiara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi insya Allah kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Tapi karena perayaan Idul Kurban tahun ini, suasananya berbeda. Jakarta masih dalam masa pembatasan di tengah pandemi COVID-19. Peringatan Idul Adha tahun ini sejatinya dapat kita maknai untuk menteladani kembali perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi sifat kesabarannya menghadapi cobaan, sikap tawakal dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketegaran dari Siti Hajar saat berpindah dari Bukit Sofa dan Marwa, dan sikap tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah, tambah lagi putranya Nabi Ismail yang dengan kesiapannya mengatakan siap dikorbankan, walau akhirnya digantikan dengan seekor hewan kurban. Insya Allah kita semua akan menteladani sifat-sifat mulai dari kesabaran, kemampuan untuk tawakal dalam kita melewati masa-masa penuh ujian sekarang ini. Di masa sulit ini, ibadah kurban juga dapat menjadi penguat simpul sosial ekonomi kemasyarakatan. Kurban bermakna dekat, dan ibadah ini bukan hanya mendekatkan diri kepada Sang Khalik, tetapi juga mendekatkan kita kepada sesama melalui daging kurban yang kita bagikan kepada keluarga prasejahtera, bahkan masyarakat secara luas untuk dapat dinikmati secara bersama-sama. Insya Allah, kurban pada tahun ini menjadi momentum kita untuk saling berbagi rezeki dan membangun rasa persatuan di ibu kota. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyampaikan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga peringatan Idul Kurban tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya seluruh warga DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.